semuanya, nama saya Livin, saya dari kelompok Invest. Halo, nama saya Safira Indriani, kelas 11 IPS dari kelompok Invest. Nama saya Gwen dari kelompok Invest. Halo, nama saya George dari kelompok Invest dari kelas 11 IPS. Halo, nama saya Christian dari kelas 11 IPS, kelompok Invest. Saya Willy dari kelompok Invest. Jadi, kelompok kita akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk pertama yang kita akan bahas adalah kerjasama ekonomi bilateral. Hubungan bilateral adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak, biasanya digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan hanya dua negara, khususnya suatu hubungan politik, budaya, dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik ekonomi, pertukaran tumpang, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah hubungan multilateral yang melibatkan banyak negara dan unilateral ketika suatu negara berlaku semaunya atau free will. Hubungan bilateral atau multilateral juga berlaku untuk negara yang bekerja sama dengan sebuah organisasi besar dunia dalam berbagai bidang. Contohnya seperti Indonesia dengan PBB, Indonesia dengan OKI atau Organisasi Kerjasama Islam, Asia Pacific Economic Community atau APEC, dan sebagainya. Kerjasama antarregional adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu dengan negara-negara di kawasan lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang bersama. Salah satu contoh kerjasama antarregional adalah Asia Pacific Economic atau disingkat APEC. APEC merupakan salah satu organisasi yang menjadi wabah bagi kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota yang tersebar di kawasan Samudra Pasifik dan benua Asia, yang jumlah anggota negaranya yaitu ada sebanyak 22 negara. Organisasi ini lahir atas dasar saling ketergantungan kegiatan perekonomian di antara negara-negara anggota. Yang ketiga adalah kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan beberapa negara di mana jumlahnya lebih dari 2 negara ataupun 2 negara. Asal negara anggota dalam kerjasama multilateral ini tidak dikhususkan. Artinya, anggotanya tidak harus berasal dari wilayah tertentu. Sehingga dapat kita ketahui bahwa kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara dan tidak ada persyaratan khusus mengenai asal negara anggota. Namun, kerjasama ini bersifat internasional. Sebagai contoh, IMF, International Monetary Fund. IMF merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang moneter atau bisa disebut keuangan. Dalam bahasa Indonesia, IMF diartikan sebagai Dana Moneter Internasional atau DMI. IMF bertujuan untuk mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kerjasama antarregional adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan tertentu dengan negara-negara di kawasan lainnya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kerjasama antarregional ini bisa dilakukan dalam berbagai bidang, entah itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, ataupun keamanan. Contoh dari kerjasama antarregional ini adalah ASEAN Plus 3 atau APT. APT adalah kesepakatan kerjasama di bidang ekonomi yang diadakan oleh negara anggota ASEAN ditambah 3 negara dari benua Asia lainnya, yaitu Republik Rakyat Cina, Jepang, dan Republik Korea Selatan dalam rangka meningkatkan kemajuan bidang ekonomi di kawasan ASEAN ketika terjadi krisis ekonomi yang melanda ASEAN pada tahun 1997. Kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Berdasarkan tujuan, itu dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Kita ambil contoh ADB, Asian Development Bank, atau Bank Pembangunan Asia. ADB ini bertujuan untuk membebaskan wilayah Asia Pasifik dari kemiskinan.
Selain itu ada juga tujuan yang sama itu dalam hal perdagangan. Contohnya WTO, World Trade Organization. WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang mengatur perdagangan internasional. Biasanya, WTO ini mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi tarif dan hambatan pada perdagangan internasional. Kerjasama ekonomi berdasarkan lapangan usaha. Bentuk kerjasama ini dilatar belakangi oleh kesamaan bidang usaha atau kesamaan lapangan usaha. Contohnya, kita ambil dari organisasi OPEC. OPEC adalah singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries, yaitu organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Jadi, organisasi ini adalah organisasi negara-negara pengumpul minyak bumi. OPEC ini bertujuan untuk menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak koneksi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Selanjutnya, yang kedua adalah ILO. ILO adalah singkatan dari International Labour Organization. Artinya organisasi buruh internasional. Organisasi buruh internasional termasuk dari kesamaan lapangan usaha. Karena organisasi ini merupakan sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah naungan PBB. Karena organisasi ini juga dilatar belakangi oleh kesamaan bidang usaha yang sama, yaitu buruh internasional. Dari segi wilayahnya, kerjasama antar negara dibedakan atas kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan satu rumpun. Misalnya, kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama internasional yaitu kerjasama yang dilakukan oleh julukan negara-negara di dunia tanpa mengenal batasan wilayahnya. Berdasarkan jumlah anggotanya, kerjasama antar negara dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut. Kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan antar dua negara saja. Kerjasama multilateral, yaitu bentuk kerjasama antar negara yang dilakukan oleh beberapa negara yang jumlahnya lebih dari dua negara.